Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Permata Maningsun, nomor induk mahasiswa 12340200122, akan menjelaskan tentang sejarah peradaban di era kota Baghdad. Sejarah permulaan peradaban kota Baghdad dimulai pada abad ke-8 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, dengan Khalifah Al-Mansur dari Kekhalifahan Abbasiyah memerintahkan pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota baru kekhalifahan. Pemilihan lokasi tersebut strategis karena kenapa? Karena daerah tersebut berada di antara tepian Sungai Tigris yang menjadikannya sebagai akses terbaik untuk segi dari perdagangan dan transportasi air. Kemudian kota Baghdad juga menjadi tonggak penting daripada sejarah dunia Islam, karena kota ini dengan secara cepat terbentuknya sistem pemerintahan serta kebudayaan pendidikan, baik dari segi filsafat maupun agama, berkembang pesat pada zaman keemasannya, yaitu pada abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-13. Kejayaan kota Baghdad selama zaman keemasan adalah suatu periode penting bagi umat Islam yang merupakan di mana terjadinya lonjakan inovasi yang signifikan serta banyaknya warisan budaya intelektual ilmiah dari waktu ini terus mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam sejarah dunia. Berikut dari zaman keemasan kota Baghdad dimulai pada abad ke-8 sampai ke-12 adalah periode yang sangat bersejarah dalam peradaban Islam, yang dimana terjadi banyak pencapaian-pencapaian yang signifikan. Antara lain yang pertama dari berkembangnya pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan intelektual yang tak tertandingi di dunia Islam. Kemudian dari adanya pembangunan perpustakaan terbesar pada saat itu, yaitu perpustakaan Bait Al-Hikmah, yang dimana di dalamnya terdapat banyak naskah-naskah sebanyak ratusan ribu dari bidang karya ilmiah serta berbagai bidang lainnya termasuk filsafat, ilmu alam, matematika, dan kedokteran. Kemudian adanya berkembangnya inovasi ilmiah di dalam bidang kebudayaan, di mana kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan terkemuka dari seluruh dunia Islam, termasuk di dalamnya adalah filsuf-filsuf Islam yang terkenal pada zamannya, daripada baik di bidang keagamaan maupun di bidang umum. Salah satunya bapak matematika dunia yaitu Al-Khawarizmi. Kemudian berkembangnya kota Baghdad dari segi perdagangan dan ekonomi, yang dimana kota Baghdad sendiri pada zaman keemasannya menjadi pusat perdagangan dan ekonomi dilihat dari letak geografisnya yang strategis di sepanjang tepian Sungai Tigris, yang menjadikannya sebagai akses penting dalam dunia perdagangan serta menjadikannya kota Baghdad bertumbuh pesat dari segi bidang ekonomi. Kota ini menjadi simpul vital dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan antara Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Eropa. Ini yang menjadi dasar daripada berkembangnya perekonomian serta perdagangan di kota Baghdad tersebut. Kemudian kemajuan dari infrastruktur serta bangunan di kota Baghdad. Baghdad dirancang dengan tata kota yang maju untuk standar masa itu. Ada jalan-jalan yang teratur, taman-taman, serta struktur publik yang sangat mengesankan. Kemudian setelah zaman keemasan kota Baghdad, Baghdad mengalami penurunan drastis dari berbagai bidang kebudayaan di dalam kota Baghdad sendiri, yang diawali pada tahun 1258 Masehi. Karena apa? Karena pada masa itu pasukan daripada Mongolia dengan pimpinan Hulagu Khan menyerbu kota ini sebagai bagian dari kampanye penaklukan mereka di wilayah Timur Tengah. Serangan Mongol terhadap Baghdad adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah kota maupun sejarah dunia,
karena pada saat itu penyerangan pasukan Mongolia terhadap kota Baghdad menghabiskan banyak kebudayaan serta memakan korban yang sangat banyak dari berbagai segi di kebudayaan kota Baghdad tersebut. Hal ini ditandai dengan Sungai Tigris pada saat itu menjadi warna hitam karena pasukan Mongolia ketika pada saat itu membakar seluruh naskah-naskah yang ada di dalam Bait al-Hikmah serta membuangnya ke sungai tersebut, sehingga menjadikan Sungai Tigris tersebut berwarna hitam akibat daripada tinta-tinta dari naskah-naskah yang dihilangkan oleh pasukan Mongolia tersebut. Kemudian memakan korban yang sangat banyak, lebih dari 100.000 jiwa yang termakan, yang menjadi korban daripada akibat penyerangan kota Baghdad tersebut oleh pasukan Mongolia. Hal ini yang menjadi awal daripada zaman-zaman kehancuran bagi peradaban kota Baghdad. Akibat kehancuran ini, Baghdad memasuki masa kemunduran yang panjang dan perlahan-lahan kehilangan posisinya sebagai pusat budaya dan intelektual yang dominan pada saat itu. Akan tetapi meskipun kota ini kemudian pulih dalam beberapa aspek seperti ekonomi dan populasi, kehancuran oleh pasukan Mongol tetap menjadi peristiwa bersejarah yang mempengaruhi dari perkembangan kota Baghdad tersebut. Kota Baghdad saat ini menjadi ibu kota dari negara Irak. Kemudian Baghdad dan sekitarnya saat ini termasuk kota dengan pemasok atau pasokan yang dimiliki minyak bumi, menjadi pasokan yang terbesar dari hasil alam di kota Baghdad tersebut. Dan yang terakhir, negara Irak menjadi negara yang berkonflik kepanjangan akibat invasi besar-besaran dengan alasan perebutan wilayah serta perebutan hasil bumi, yaitu minyak bumi tersebut. Akibatnya negara Irak serta kota Baghdad mengalami invasi yang besar-besaran oleh Amerika akibat perebutan minyak bumi. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah peradaban kota Baghdad: masa-masa kesusahan menghasilkan orang-orang atau rasa pada diri manusia, sikap untuk berjuang untuk lebih maju, sehingga kita berjuang, kita meraih mendapat keberhasilan tersebut. Akan tetapi kemudian ketika kita telah berhasil, telah mencapai masa kejayaan-kejayaan kita lalai akan apa yang akan terjadi kepada kita ke depannya, sehingga zaman-zaman kejayaan ketika kita tidak dapat mempertahankan tersebut mengakibatkan kita untuk terjerumus ke masa-masa kehancuran, seperti yang dialami oleh masa kejayaan kota Baghdad yang tidak sama sekali memikirkan, tidak sama sekali menduga akan serangan dari pasukan Mongol, sehingga tidak bersiap-siap sedari dulu atau tidak mempersiapkan diri akan keadaan tersebut yang mengakibatkannya jatuh ke dalam masa-masa kehancuran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata datangnya dari saya. Terima kasih, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.